kita teduh bareng yuk di hari Rabu ini, tanggal 15 September 2021 dengan tema Allah bekerja dari 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yuk kita baca bareng-bareng. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, "Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya." Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, "Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu, dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Gengs, kita tentu masih ingat ya kisah perempuan Sunem yang mendapatkan anak setelah Elisa bernubuat. Namun setelah anak itu besar, ia tiba-tiba mati. Perempuan itu menunjukkan imannya yang besar dan Allah kemudian memakai Elisa untuk membangkitkan anak itu. Sejak itu kita tidak pernah mendengar lagi kisah si perempuan Sunem. Barulah dalam pasal ini kita mendengar lagi tentang dia. Rupanya gengs, ia mengungsi ke Mesir selama 7 tahun sesuai saran Elisa. Namun ia menemukan bahwa tanahnya diambil orang. Tampaknya kasusnya sama seperti yang dialami oleh Naomi dalam kitab Rut. Maka perempuan Sunem mengadukan perkara itu kepada raja. Pada saat itu raja sedang bercakap-cakap dengan Gehazi, hamba Elisa, mengenai segala mujizat yang telah dilakukan oleh Elisa. Maka perempuan itu menjadi bukti dari apa yang telah dibicarakan oleh Gehazi. Raja pun mengajak perempuan itu berbicara dan dengan demikian ia diyakinkan. Gengs, tampaknya raja berpendapat bahwa jika Allah saja berkarya secara ajaib bagi perempuan Sunem itu, bagaimana mungkin ia menolak permintaan perempuan itu? Yoram memang raja yang jahat, tetapi ia dipakai Tuhan untuk memperhatikan apa yang diperlukan perempuan itu saat Elisa tidak ada di sana. Sekali lagi, Allah bekerja dalam caranya yang ajaib. Gengs, jika Allah bekerja di hati seorang raja yang jahat untuk memelihara umatnya, tidakkah ia juga akan memperhatikan dan memelihara kita? Allah dapat memakai berbagai cara dan berbagai jenis orang untuk memelihara orang yang dikasihinya. Selain itu, Allah berkarya juga bukan hanya untuk waktu yang singkat saja. Perhatikanlah bahwa sejak si perempuan Sunem belum memiliki anak, sampai masa 7 tahun setelah itu pun Allah tetap menunjukkan pemeliharaannya. Jadi gengs, ingatlah bahwa apa yang telah Allah mulai, niscaya akan Allah selesaikan. Tuhan memberkati. Hai guys, itu tadi saat duduk kita hari ini. Dari saat duduk tadi, kita diajarkan bahwa Tuhan selalu memperhatikan dan memelihara kita sebagai umat yang dikasihinya. Untuk menutup saat duduk kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami baru saja mendengarkan saat duduk kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, berkatilah kegiatan kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Jangan lupa besok kita ada saat teduh bareng lagi ya di channel ini. Ayo kita sama-sama bagikan materi saat teduh kita ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Kalau punya pergumulan dan pertanyaan, ayo DM Insta Youth GKI Kanaan dan dengerin juga podcast Youth GKI Kanaan. Jangan lupa hari Sabtu kita juga ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Nah, untuk linknya nanti akan di-share di grup WA ataupun di grup lain teman-teman. Have a blessed day, Jesus bless you, bye-bye.